Hai hai Gik. Oke Gik, jadi siang ini kita akan traktir kakak pemulung ya. Jadi traktiran kita kali ini dia 2 buah galon le mineral yang udah kita penyek-penyek ya. Jadi kali ini kita traktiran receh lagi ya. Kemudian selain dari itu kita juga inilah ada minumannya. Nah ini dia minumannya. Apa coba? Ntar dulu ya, susah nih, ribet-ribet. Nah ini dia. Jadi apa ini ya, teh gelas stereo ya, itulah stereo ya, 2 gelas stereo dan juga 2 galon le mineral. Jadi ayo kita cari kakak pemulung ya, ayo kita ke jalan. Nah by the way, siang ini sekitar jam berapa ini ya, jam 2-an gitu lah ya. Jadi saran kita sih ya untuk teman-teman gitu yang mau traktir teman-teman di jalan, ya jangan makanan nasi lah ya, kalau bisa sih minuman, ataupun misalkan ini ya, apa ya, makanan yang tidak cepat basi gitu. Kalau nasi padang itu kan cepat basi ya, nggak mungkin buat sore. Kalau chicken masih oke lah gitu, kalau chicken gitu kayak sabana gitu, fried chicken gitu, itu masih oke karena bisa buat besok juga ya, nggak akan basi deh kayaknya buat besok juga. Tapi kalau nasi padang itu kan, atau nasi yang ada sayurnya gitu, aduh itu kan cepat basi ya, sore aja udah basi gitu. Jadi saran kami sih untuk teman-teman yang mau traktir apa ya istilahnya tuh, orang-orang yang sekarang kurang beruntung secara finansial lah ya, itu lebih baik jangan nasi lah ya. Kalau bisa sih ini aja sih, uang gitu, uang tapi setara atau seharga nasi itu, misalkan yang biasanya kan nasi gitu, nasi itu mungkin harganya kalau diuangkan itu mungkin sekitar 10.000 rupiah ya. Ya udah, kasih aja uang 10.000. Kalau misalkan teman-teman malu gitu ngasih 10.000, itu kan zaman sekarang itu kesannya itu tuh buat apa sih gitu kan, itu terlalu kecil lah gitu. Ya udah, kasih aja amplop, masukkan aja amplop gitu, itu lebih inilah, lebih sopan, lebih manusiawi istilahnya. Jadi lebih menghargai gitu, lebih menghargai. Nah itu sih saran kita ya. Cuma kebanyakan itu kan para donatur itu ya, terutama mungkin hari Jumat itu ya, karena Jumat berkah lah atau apalah gitu. Nah itu tuh kebanyakan para donatur itu atau para dermawan itu ngasihnya itu nasi ya, nasi kotak gitu. Aduh itu, sorry itu saya gitu, bukannya kita negatif ya, enggak, cuma lebih supaya lebih tepat sasaran aja gitu ya. Dan alangkah lebih baiknya sebelum kita ngasih ke teman-teman pemulung gitu atau yang ada di jalan lah ya, nah kita tuh lebih baik riset dulu aja ya, riset dulu gitu, nanya dulu gitu kebutuhannya apa. Atau kita gini aja sih, nanyanya sederhana sih. Jadi misalkan gitu, kalau saya kasih nasi gimana, atau kalau saya misalkan ngasih itu lebih baik nasi atau uang gitu, misalkan uangnya itu seharga nasi gitu, misalkan 10.000 lah, atau goceng gitu 15.000 gitu. Nah itu oke gitu, karena nasi itu sejujurnya sih jarang dimakan ya, banyak sih di jalan itu nasi yang nasi kotak yang bertebaran gitu, nggak dimakan gitu, nggak habis, itu kan sayang banget ya. Selain itu juga kan negara kita kabarnya tuh negara dengan sampah makanan terbesar nomor 2 apa nomor berapa tuh di dunia gitu, sampah makanan. Aduh ampun dah, kita tuh menyanyiakan makanan, masalahnya kita tuh menyanyiakan bahan pangan di saat saudara-saudara kita di negara Afrika itu
wah itu kelaparan lah, kekurangan makanan lah. Bahkan di Korea Utara sendiri kabarnya rakyatnya juga itu kelaparan gitu ya, krisis pangan. Masa kita mau menyia-nyiakan makanan gitu di negara kita tercinta Indonesia ini. Jadi ya itulah ya keresahan kami gitu. Hopefully sih nggak ada lagi ya makanan-makanan yang dibuang lah gitu. Oh iya, by the way kita mau sedikit melebar ya, kritik sosial kita juga terhadap yang hajatan ya. Nggak tahu ya kalau di kota ya, tapi kalau di daerah perkampungan gitu kan biasanya itu hajatan itu, nah itu tuh bisa banyak tuh prasmanan itu kan ada nasi lah, itu tuh nasi mungkin hampir di tiap hajatan itu tuh nasi tuh banyak yang kebuang loh, banyak yang ya itulah yang terbuang gitu, makanan itu, makanan nasi itu prasmanan itu ampun dah. Itu sih yang sangat kami sayangkan sebetulnya, karena kita tuh terkesannya membuang-buang makanan gitu, sedangkan di satu sisi banyak loh teman-teman kita bahkan di Indonesia sendiri juga mereka berjuang untuk makan aja gitu. Untuk makan aja susah gitu, terus kita sendiri membuang-buang makanan gitu, sok-sokan kaya atau apalah, I don't know lah gitu. Nah jadi itulah ya kritik sosial kita. Nah by the way kita masuk perumahan negeri ya. Nah ini dia. By the way di sini biasalah banyak pedagang UMKM ya. Nah pusat kuliner meskipun ya ini dia sih. Ini juga sih yang jadi concern kami ya. Jadi para pedagang kaki lima ini bagus sebetulnya. Cuma ya itu dia, mereka tuh di pinggir-pinggir jalan banget gitu. Mungkin di trotoar gitu, di bahu jalan lah. Tuh, jadi kan kami para customer itu nggak ada tempat parkir gitu. Ya gitulah kondisi yang ada di kita itu. Nggak diatur sih. Alangkah baiknya sih UMKM ini diatur ya di satu lapangan terbuka atau yang agak luas lah ya, seenggaknya ada tempat parkir lah buat para customer gitu, jangan kayak sekarang gitu. Kita tuh para customer apa ya, parkirnya itu di jalan umum gitu, bukan di bahu jalan, bukan di ya gitulah kondisi yang harus kita hadapi, berantakan banget. Nah ini udah masuk ya perumahan Gria. By the way di sini banyak kok pasar kayak pasar tradisional lah, sembako juga ada, makanan UMKM kaki lima juga banyak sih di sini. Dari mulai gorengan, kue samir, martabak udah pasti lah ya, gorengan martabak itu, sembako juga banyak sih, tempe kayak gitulah, ikan, ayam. Jadi untuk kebutuhan pokok sih kayaknya di perumahan Gria ini lengkap lah. Keripik singkong juga ada, tahu pedas juga ada, tahu jerotot gitu. Nah ini, by the way kondisinya masih apa ya, ini lengang ya. Kita keluar soalnya sekitar jam 2, jam 3 gitu, mau asar sih. By the way cuacanya pengap banget nih, panas banget, sangat panas Karawangan Bunda. Untungnya tidak terlalu polusi di sini. Nah ini masih kosong ya, tapi nanti kalau sekitar jam 5 sore pas karyawan pada pulang, wah itu lumayan itu macet. Apalagi kalau bulan Ramadan ya, aduh itu udah deh, angkat tangan deh gue, macetnya ampun dah. Sekarang sih kondisinya lengang ya, atau ramai lancar, lengang sih. Kita nyari teman pemulung belum dapat by the way. Kita nyari yang jalan kaki ya, karena mereka lebih inilah, lebih membutuhkan sih daripada pemulung yang pakai gerobak gitu ya. Yang jalan kaki itu lebih capek juga, dan income-nya juga nggak seberapa sih ya, sekarang paling cuma 10 kilo gitu. 10 kilo kali 2000 cuma dapat 20.000 gitu sehari. Itu pun udah, wah itu udah capek banget, lapar, haus, belum lagi malunya gitu kan secara psikologi ya gitulah. Wah ini ada nih
kakak pemulung di depan. Udahlah, nanti kalau kita traktir ya, mudah-mudahan aja diterima sih. Ini ya, ini Sagrasa. Ya, kasih ya. Ya, masih. Ya. Alhamdulillah. Jadi. Oke, akhirnya misi kita berhasil ya kali ini, dan syukurlah diterima gitu traktiran kita. Jadi untuk kali ini konten kita segini aja dulu ya. Thank you so much for watching and ciao.